Shalom semuanya, kenalin aku Valentina Duyanti dengan NIM 2004946, Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Demi tercapainya ujian tengah semester, Seminar Pendidikan Agama Kristen, saat ini aku membahas 6 hal. Yang pertama, Yesus Kristus. Yang kedua, dosa dan keselamatan. Yang ketiga, ilustrasi roda. Yang keempat, Alkitab. Yang kelima, marketplace ministry. Dan yang terakhir, the Bible on leadership. Pertama yang kita akan bahas mengenai Tuhan Yesus Kristus. Siapakah sih Yesus Kristus itu? Tuhan Yesus Kristus itu adalah seorang manusia biasa. Dia lahir sebagai manusia biasa yang hidup di bumi, yakni di kota Israel, kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dan hampir setiap agama mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu seorang nabi. Tuhan Yesus itu seorang guru yang baik, bahkan Tuhan Yesus itu seorang yang saleh. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus itu lebih dari seorang nabi, teman-teman. Tuhan Yesus itu lebih dari seorang guru yang baik, dan Tuhan Yesus itu lebih dari seorang manusia yang saleh. Mengapa demikian? Tuhan Yesus mengatakan pengakuan, pernyataan. Di dalam Yohanes 10 ayat 30, Yesus berkata, "Aku dan Tuhan Allah adalah satu." Dalam Yohanes 14 ayat 9, Tuhan Yesus berkata, "Orang yang sudah melihat aku telah melihat Bapa." Dalam Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dalam Yohanes 13 ayat 13, Tuhan Yesus menyebut, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan." Terakhir, Yohanes 17 ayat 22, "Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu." Roma 10 ayat 9, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan percaya kepada hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Tuhan Yesus itu adalah intisari dari firman Allah, teman-teman. Kejadian 3 ayat 15, "Kedatangannya telah dinubuatkan." Beratus-ratus tahun sebelum kelahiran Tuhan Yesus, Alkitab telah mencatat nubuatnya pada Nabi Israel tentang kedatangannya. Perjanjian Lama ditulis oleh banyak orang dalam jangka waktu kurang lebih 1500 tahun dan mengandung lebih dari 300 nubuat tentang kedatangan Tuhan Yesus. Semua butir nubuat terjadi dengan tepat. Kehidupan Tuhan Yesus, mukjizat Tuhan Yesus, kata-kata Tuhan Yesus, kematian Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan Yesus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga, bahkan kedatangan Tuhan Yesus kembali. Bukti dalam perjanjian lama kita buka ya teman-teman, dalam Mika 5 ayat 2. "Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel." Kelahirannya telah dinubuatkan sebelum dia lahir. Seperti kita tahu teman-teman, Tuhan Yesus lahir dalam perjanjian baru, tapi di perjanjian lama nubuat tentang kelahirannya dalam Mika 5 ayat 2 telah diberitakan. Yang kedua yang akan kita bahas mengenai dosa dan keselamatan.
Ya, seperti yang kita tahu, standar Allah adalah sempurna. Allah kita sempurna. Amin, teman-teman. Lalu ada akar permasalahan manusia. Akar permasalahan manusia yang pertama adalah ketidakpastian. Yang kedua adalah ketidakmampuan. Yang ketiga adalah kekecewaan. Lalu apa problem besar manusia? Dosa. Ketika kita berbuat dosa, kita akan merasakan pisahnya kita dengan Allah dan akan mengakibatkan pada dosa adalah maut, dan kita akan mati bersama dosa tersebut. Seperti yang kita tahu, Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Roma 7 ayat 17. Maaf ya teman-teman. Sampai 22. Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku hendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jika kita berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada pada aku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Berbuat dosa sama dengan kehilangan kemuliaan Allah. Tahu ya teman-teman, di dalam Roma 3 ayat 23. Berbuat dosa sama dengan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa adalah maut. Maut telah menjalar ke semua orang karena orang telah berbuat dosa. Seperti kita tahu, satu orang yang telah berbuat dosa, yakni satu pasangan, Adam dan Hawa. Maka dari situlah seluruh manusia berbuat dosa. Manusia berusaha mencari Allah dengan cara, yang pertama, memperdalam agama. Yang kedua, memperdalam ilmu. Yang ketiga, memperdalam kesalehan. Yang keempat, berbuat kebaikan. Maka itu adalah hal-hal yang dapat manusia lakukan agar lebih dekat dengan Allah. Dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tadi kita sudah membahas tentang dosa, teman-teman. Dosa adalah maut, dosa adalah perbuatan keji, dosa adalah perbuatan jahat. Tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai manusia yang berdosa. Maka dari itu, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yakni Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus mengirim anaknya yang tunggal supaya adanya jalan. Seperti yang kita bahas, yang pertama, akulah di topik pertama yang Yesus Kristus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesuslah perantaranya, teman-teman. Kita dapat menghadap Bapa kita di sorga harus melewati Tuhan Yesus. Maka dari itu Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, Tuhan Yesus memberikan dirinya, Tuhan Yesus dengan sukarela memberikan dirinya, supaya semua manusia yang telah berbuat dosa dapat kembali kepada Bapa. Kenapa Yesus harus mati? Karena maut harus dilunasi. Seperti kita tahu, upah dosa adalah maut, dan maut dapat diatasi ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Keselamatan adalah anugerah dan kasih karunia. Yesus mengetok pintu hati dan menawarkan keselamatan. Akui dosa dan berdoalah,
dan terima Yesus dalam hatimu. Percaya kepada Yesus itu adalah tahap awal dari keselamatan itu. Ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus, otomatis kamu akan melakukan seluruh perintahnya yang terdapat dalam Alkitab. Hal itu akan mencerminkan bahwa anak Tuhan Yesus layak masuk surga. Pesan kita yang ketiga teman-teman yaitu ilustrasi roda. Ilustrasi roda yakni kehidupan Kristen yang bertumbuh. Orang Kristen yang bertumbuh itu dapat digambarkan sebagai sebuah roda yang berputar. Apa yang harus dilakukan agar bertumbuh dengan baik? Supaya dapat bergerak dengan baik, mata roda tersebut harus memiliki bagian lengkap. Yang pertama, pusat atau porosnya roda. Yang ketiga, jari-jari. Dan yang keempat, bagian luar. Pusat dan poros itu sumber tenaga, yakni kita ilustrasikan sebagai Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus itu sebagai pusat dan poros kehidupan. Di luar Tuhan, tanpa Tuhan Yesus, kita tidak dapat melakukan apa-apa. Lalu yang kedua, jari-jari atau penyalur tenaga. Jari-jari dapat kita lakukan dengan berdoa, dengan firman Tuhan, dengan persekutuan, dan dengan bersaksi. Berdoa digambarkan sebagai jari-jari vertikal. Vertikal yakni hubungan kita dengan Tuhan. Firman Tuhan juga dengan vertikal, yakni kita dan Tuhan. Akan tetapi persekutuan kita dapat digambarkan sebagai jari-jari yang horizontal, teman-teman. Kenapa? Karena itu hubungan kita dengan anak Tuhan lainnya, dengan sesama manusia. Kita dapat saling sharing, kita dapat saling memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan yang terakhir kita bersaksi. Sama, bersaksi pun itu adalah salah satu yang dapat digambarkan sebagai horizontal. Karena kita bisa saling sharing seperti yang tadi persekutuan. Kita bisa bersaksi satu sama yang lain, kita bisa membawa teman-teman kita yang lain untuk percaya sama Tuhan. Kita bersaksi bahwa Tuhan tuh hebat, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh dahsyat. Dan yang terakhir, lingkar roda luarnya adalah orang Kristen yang bertumbuh, yang digambarkan sebagai ketaatan. Kunci ketaatan yang pertama, mendengarkan firman Tuhan dengan seksama. Yang kedua, menundukkan diri kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, iman yang ditumbuhkan oleh ketaatan firman Tuhan. Jadi, kehidupan Kristen yang bertumbuh itu dapat diilustrasikan sebagai roda. Yang pertama, poros, yakni sumber tenaga. Karena ketika nggak ada poros ini, teman-teman, jari-jari maupun luarnya itu nggak akan ada gunanya. Begitupun jari-jari. Ketika jari-jari tidak ada, itu nggak akan gunanya. Maka dari poros ke lingkar luar harus ada perantara, yakni doa, hubungan kita dengan Tuhan, firman Tuhan, persekutuan, dan bersaksi. Tempat yang akan kita bahas mengenai Alkitab. Seperti yang kita tahu, Alkitab adalah firman Allah. Lewat Alkitab, Tuhan berbicara langsung kepada manusia. Alkitab ditulis dalam kurun waktu kurang lebih 1600 tahun. Kitab Perjanjian Lama ditulis sekitar 1500 sebelum Masehi, dan Kitab Perjanjian Baru ditulis sekitar 100 Masehi. Yang pastinya Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu pasti saling berkaitan. Seperti yang kita tahu, Alkitab merupakan satu-satunya buku yang paling istimewa. Kenapa? Karena dia tidak langsung menjadi buku. Yang pertama, dia ditulis dalam batu.
Diukirnya susah, teman-teman. Dan yang kedua, dia diukir dalam tanah liat, dalam papirus, dalam kulit, sampai akhirnya seperti yang kita tahu, buku Alkitab kita lewat kertas. Alkitab itu memprediksi masa depan, teman-teman. Banyak buku yang memprediksi tidak akurat, akan tetapi berbeda dengan Alkitab. Seperti yang kita tahu, kota Tirus dalam Yehezkiel 26 ayat 1-14 akan mengalami kehancuran. Dan tanduk dalam Daniel 8 ayat 11, tanduk besar akan diganti dengan 4 tanduk yang lebih kecil. Kedatangan Mesias dan kematiannya ada dalam kitab Mika sampai dengan Matius. Kita bahas lagi, teman-teman, ke chapter pertama kita. Tuhan Yesus telah dinubuatkan lahir jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Begitupun Alkitab. Alkitab memprediksi itu dalam Mika sampai dengan Matius, bahwa Tuhan Yesus akan hadir jauh sebelum Tuhan Yesus hadir. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Lalu bagaimana kita dapat mengetahui perjanjian lama? Yang pasti ada juru tulis. Mereka yang sadar sedang menyalin firman Tuhan, mereka membuat banyak peraturan, antara lain menggunakan tinta yang khusus, memastikan bahwa setiap huruf maupun kata yang diberi spasi itu sama. Tidak menulis huruf terkecil sekalipun dari ingatan. Mereka disebut masoret. Juru tulis yang menulis Alkitab disebut masoret, teman-teman. Mereka menghitung setiap kata, huruf, dan ayat. Mereka adalah masoret perfeksionis terhebat di dunia. Karena gak ada satupun kata yang salah dalam Alkitab. Gak ada satupun spasi yang berbeda dari satu kata dengan satu kata lainnya. Lalu seperti yang kita tahu, gak mungkin dong perjanjian lama itu langsung gitu dalam bentuk tulisan. Kemana salinan itu pergi? Seperti yang kita tahu, juru tulis sangat teliti terhadap salinan perjanjian lama. Jika salah satu salinannya mulai bertambah tua atau pudar, mereka akan mengubur dan membakarnya. Mereka tidak ingin mengambil kesempatan salinan pudar menjadi salah dibaca karena satu salinan yang tidak benar. Mereka sangat menghormati nama Tuhan. Lalu bagaimana kita mendapatkan perjanjian baru? Lebih dari 5.700 manuskrip tua yang berisi perjanjian baru. Aturan penulisan Alkitab, kitab tersebut dibuat oleh nabi. Dan penulisannya harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel. Karena Tuhan Yesus lahir dalam perjanjian baru dan Tuhan Yesus lahir di kota Israel, maka penulisan harus berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel, yakni yang akan diterjemahkan dalam beberapa bahasa. Perjanjian baru merupakan kitab yang berasal dari Tuhan. Perjanjian lama juga, cuma maksudnya perjanjian baru itu Tuhan Yesus ada dalam perjanjian baru ini. Perjanjian baru tersebut ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan seperti Paulus, Petrus, Yohanes. Kitab tersebut dibuktikan kebenarannya. Kitab tersebut memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia. Kitab tersebut digunakan oleh orang percaya atau pengikut Yesus. Dan 99% akurat dari Alkitab kuno sampai Alkitab yang sekarang. Yang kelima yang akan kita bahas yakni marketplace ministry. Dalam Matius 13 ayat 25-29 terdapat perumpamaan Yesus di mana ia mengumpamakan bahwa ada gandum dan lalang yang berada di lahan yang sama.
Perumpamaan ini juga mungkin sangat relevan dengan kehidupan kita, di mana kita dalam kehidupan menempati dunia yang sama, tetapi kita berinteraksi dan berada di antara orang yang berbeda dengan kita. Sama halnya dengan gandum yang berada di antara ladang yang Tuhan izinkan lalang itu tetapi ada supaya tidak tercabut dalam kehidupan kita. Bagaimana seharusnya kehidupan kita sebagai pengikut Kristus? Dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 dijelaskan bahwa kita akan menempati kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Kita akan menerima kuasa Roh Kudus dan kita akan menjadi saksinya Tuhan Yesus di seluruh Yerusalem dan di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke seluruh bumi. Paulus pernah berkata, ketika kita percaya kepada Tuhan atau lahir baru, di sanalah Roh Kudus dimateraikan dalam hidup kita. Dalam Matius 5 ayat 13-14 dijelaskan bahwa kita adalah garam dan terang dunia, dan dilanjut di ayat 15-16 yang menjelaskan bahwa kita harus menjadi penerang bagi semua orang. Kita adalah terang dan garam dunia, di mana kita harus menjadi penerang bagi semua orang. Ketika kita berada dalam lingkungan yang tidak percaya sama Tuhan, kita harus bisa menjadi terang. Terang itu tidak harus kita membawa mereka menjadi anak-anak Tuhan. Kalau seperti itu bagus, tapi tidak harus. Kita cukup menunjukkan bahwa anak Tuhan itu baik, anak Tuhan itu luar biasa, anak Tuhan itu dahsyat, dan anak Tuhan itu berdampak. Marketplace ministry atau pelayanan di mana Tuhan tempatkan kita, pada hakikatnya Tuhan menyetujui pekerjaan. Bagaimana menjadi saksi dalam kehidupan sehari-hari? Dalam Yeremia 29 ayat 7 kita harus mensejahterakan kota di mana Tuhan tempatkan kita. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Dalam Kolose 3 ayat 23 kita harus melakukan segala sesuatu, terlebih pelayanan dengan segenap hati dan sebaik mungkin. Dan dalam 1 Timotius 4 ayat 12, jadilah teladan bagi orang sekitar. Dalam Matius 22 ayat 39, kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri sendiri. Dalam Amsal 19 ayat 22, kita harus setia dengan iman kita dan juga kita harus menjadi pribadi yang jujur. Dalam Petrus 2 ayat 11-12 kita harus menjauhkan diri dari keinginan daging dan tunjukkan perbuatan-perbuatan baik. Kita harus berdampak. Pelayanan. Kita membahas tentang marketplace ministry, pasti tidak jauh dengan yang namanya pelayanan. Seperti kita tahu, pelayanan kita tuh banyak, gak harus yang di atas mimbar, di bawah mimbar, sebagai pendoa, sebagai pembicara, sebagai singer, sebagai worship leader, sebagai pemain musik, sebagai apapun itu, kita harus dapat bekerja dengan baik di ladangnya Tuhan. Ketika marketplace ministry terlintas dalam otak saya, satu lagu yang saya rasakan teman-teman, satu lagu yang terlintas dalam diri saya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Pokoknya lagu itu adalah jawaban dari marketplace ministry. Yang terakhir, kita akan membahas tentang the Bible on leadership. Dua hal dalam sebuah kepemimpinan. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Dalam perjanjian lama, Nabi Nuh, Lot, dan Musa itu adalah pemimpin yang jujur dan berintegritas. Seperti yang kita tahu, Nabi Nuh dimandatkan
oleh Tuhan untuk membuat sebuah batra, karena Ia ingin memusnahkan seluruh manusia di bumi ini, karena manusia telah berbuat dosa. Ia sebagai pemimpin membuat sebuah bahtera. Begitupun dengan Musa. Musa, seperti kita tahu, dia membawa bangsa Israel dari Mesir, bebaskan dari Mesir. Dia menjadi seorang pemimpin. Tuhan gak butuh pemimpin yang hebat. Sama halnya dengan Musa. Seperti yang kita tahu, Musa itu adalah seorang yang gagap. Seorang yang gagap dapat Tuhan jadikan pemimpin yang jujur dan berintegritas untuk banyaknya bangsa Israel ketika di Mesir, teman-teman. Seorang pemimpin tidak akan dipandang bila tidak jujur dan berintegritas. Pemimpin harus mempunyai arah, dan ketidakjujuran akan menghasilkan tindakan ketidakjujuran yang lebih besar dan akan mendapatkan kesulitan. Contoh ya teman-teman, mungkin kita mencuri. Awalnya kita hanya mencuri sebuah pensil, lama-lama pulpen, spidol, atau mungkin bisa aja jadi uang yang lebih besar. Atau mungkin ntar di masa yang akan datang dia menjadi seorang yang korupsi, kita nggak tahu teman-teman. Nah, contoh tokoh Alkitab yang memiliki integritas yaitu Zakheus dan Ayub. Dan tindakan yang memiliki murid Tuhan yang tidak memiliki integritas yaitu Yudas. Pemimpin menunjukkan melalui perbuatan, tidak hanya dengan kata-kata, karena tindakan merupakan ukuran utama dari sebuah integritas. Kejujuran dan integritas akan terbayarkan dalam jangka waktu yang panjang. Sistem dalam organisasi yang baik akan menghasilkan pemimpin yang jujur dan berintegritas. Tujuannya agar kita semua perlu tujuan. Bekerja tanpa tujuan bisa membuat kita menjadi ceroboh. Menambahkan tujuan di setiap pekerjaan akan membuat kita dipenuhi inspirasi, sehingga pekerjaan yang kita lakukan akan lebih terarah. Nabi Nuh membuat kapal dengan tujuan memuliakan pengetahuan bahwa ia akan menyelamatkan cukup banyak manusia dari dunia yang berdosa sehingga dapat terus bertahan setelah bencana alam paling dahsyat yang pernah terjadi. Tujuan besar Musa adalah memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir ke tepi tanah perjanjian. Ketika seorang pemimpin didedikasikan untuk suatu tujuan dan melihat bahwa pengabdian tidak tergoyahkan dan nyata, hal-hal bisa terjadi. Contoh kisah Raja Daud dengan kesungguhan membangun bait Allah. Sebagai seorang pemimpin, kita juga harus memiliki tujuan-tujuan yang berani. Daniel adalah seorang pria dengan tujuan yang tidak tergoyahkan. Dia menyembah Tuhan dan dia percaya meskipun dia akan mati dengan menerima hukuman, dia percaya bahwa Tuhan akan membebaskannya dari gua singa. Tetapi dia bertekad akan mempertahankan imannya kepada Tuhan dan mempertahankan tujuannya bahkan jika dia tidak dibebaskan. Pemimpin harus mengutamakan orang lain dalam pencapaian tujuan. Kitab Ester menceritakan kepada kita tentang seorang gadis Yahudi yang cantik yang menjadi ratu Persia ketika dia disukai oleh Raja Xerxes. Ia mengorbankan dirinya untuk keselamatan bangsanya. Beberapa tujuan besar dicapai dengan hambatan atau penolakan. Kisah Nehemia. Para penjabat kolonial di Yerusalem diejek dan menentang upaya Nehemia membangun kembali dinding Yerusalem. Mereka mencemooh ketika Nehemia membuktikan bahwa ia mampu. Kesimpulannya, tujuan dapat memberdayakan orang yang mencapai tujuan yang lebih besar dan yang tidak pernah terpikirkan. Kesulitan dapat dengan
cepat menghentikan seorang pemimpin yang tidak memiliki tujuan, tetapi hanya pemimpin dengan tujuan yang kuat yang dapat bertahan. Berpikir besar, bahkan jika Anda jatuh, Anda masih bisa mencapai banyak hal. Bicara tentang tujuan dan orang-orang akan mendengarkan, tetapi untuk mendapatkan mereka untuk mengikuti, Anda harus bertindak dengan tujuan. Terus-menerus berkomunikasi antara Anda, didedikasikan Anda untuk tujuan itu sehingga tujuan Anda dapat tercapai. Jadi, dua hal yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama, kejujuran dan integritas. Dan yang ketiga, pemimpin harus memiliki tujuan. Segitu teman-teman yang bisa aku sampaikan dari 6 pembahasan kita tadi, yakni Yesus Kristus, dosa dan keselamatan, ilustrasi roda kehidupan Kristen yang bertumbuh, Alkitab, ministry place, dan yang terakhir Bible on leadership. Semoga bermanfaat.